Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia. Selamat datang di channel Dokter Anime by ABP Official. Dokter Anime sudah pastinya tempat terkeren dan terbaik membahas anime terlengkap cuy. Kali ini kita akan membahas anime yang berjudul Ninja Kamui. Siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre adventure ataupun fantasi? Mimin yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget. Bercerita tentang Higan, seorang mantan ninja yang melarikan diri dari klannya atau yang lebih dikenal dengan istilah Nukenin. Menggunakan nama samaran dan wajah baru sebagai Joe Logan, dia bersama istri dan anaknya bersembunyi di sebuah pedesaan di Amerika, sembari berusaha melupakan masa lalu mereka yang penuh dengan kekerasan. Sayangnya Higan dan keluarganya tidak bisa hidup tenang begitu saja. Mereka harus selalu berhati-hati dan juga waspada, sebab akan ada kelompok pembunuh utusan klan tempat Higan bernaung sebelumnya yang mengintai dan memaksa Higan menembus pelanggarannya di masa lalu. Yuk langsung saja kita tonton alurnya sampai tuntas. Cerita awal diperlihatkan sosok pria yang kabur dari organisasi. Tampaknya para anggota organisasi Shinobi telah beraksi. Mereka ini di bawah kepemimpinan dari Yamaji. Di kesempatan itu mereka melancarkan aksi menangkap sosok pria yang menjadi buronan. Mereka nampak bersemangat karena mangsa telah ketangkap dan siap untuk dieksekusi. Sementara keluarga Higan masih dalam keadaan adem dan ayem, sebab mereka telah bersembunyi dari organisasi menggunakan teknik penyamaran. Sehingga Higan mengira semuanya telah beres dan tidak perlu terlalu waspada. Bahkan sekarang Higan lagi asik memperbaiki motor. Ren yang merupakan sang anak sibuk mengganggu ayahnya sembari mengajak Higan bermain. Tidak lama Mari muncul, dia mengajak anak dan suaminya masuk ke rumah, sebab Mari akan memasak makan malam untuk keluarganya. Namun Ren dan Higan masih asik bermain menggunakan topeng mainan. Lantas Mari segera memerintahkan keduanya untuk pulang. Ketika usai makan dan beberes, Mari langsung menonton televisi. Sontak saja Mari kaget mendengar berita mengerikan tersebut. Apalagi para anggota organisasi telah berkeliaran melakukan eksekusi. Sehingga Higan mencoba menenangkan istrinya. Kemudian si bocah masih sibuk bermain membuat Higan mengkesal. Segeralah Higan melancarkan aksinya membawa anaknya untuk tidur. Setelahnya Higan mengobrol bareng istrinya agar berhenti overthinking. Kemudian Higan dan keluarganya mencoba untuk hidup tenang tanpa memikirkan organisasi. Sebab bagi mereka hubungan dengan organisasi telah habis dan tidak perlu ditakutkan. Namun sayangnya terdengarlah kembali berita buruk mengenai kematian seseorang. Sehingga Higan dan istrinya menjadi overthinking. Apalagi mereka yang tidak bisa menutupi rasa takutnya. Esok harinya mereka melanjutkan aktivitas seperti biasa di ladang jagung. Langsung saja mereka memanen hasil jagung dan menjualnya. Kemudian Higan dan keluarganya kembali ke rumah. Nampaknya keluarga Higan merayakan hari spesial, yaitu ulang tahun Ren. Alhasil Higan memulai acara bakar-bakar dagingnya. Namun sayangnya daging yang dimasak Higan malah hampir gosong. Setelahnya mereka memutuskan untuk memberikan kue ulang tahun kepada Ren.
Segeralah Ren meniup lilin dan melakukan make a wish. Tidak hanya kue, Ren juga senang atas kado pemberian dari orang tuanya, yaitu topeng harimau. Tanpa berlama-lama, dia segera mengetes hadiah yang diberikan oleh Higan. Malam pun semakin larut membuat mereka harus beristirahat. Langsung saja Ren dibawa ke tempat tidur di kamarnya. Sementara Higan dan Mari segera beraksi ke kamar. Sayangnya tidur mereka terganggu karena kemunculan dari pasukan organisasi. Tanpa berlama-lama, Higan auto beraksi. Dia segera menyerang musuh. Namun sayangnya pasukan organisasi terlalu banyak. Awalnya Higan dengan mudah menghajar mereka. Akan tetapi Higan mendapatkan serangan beruntun hingga dia kewalahan. Sementara suara keteriakan anak dan istrinya terdengar sangat histeris. Segeralah Higan berusaha kabur mencari mereka. Sialnya lagi Higan malah melihat kematian anak dan istrinya secara histeris. Sontak saja Higan sangat dendam dengan organisasi. Namun dia terkapar karena lukanya begitu berat. Untungnya Higan diselamatkan oleh seorang. Ketika sudah siuman, Higan malah mengingat kejadian buruk yang menimpa dirinya. Alhasil Higan muntah-muntah dan kemudian pingsan. Ketika sadar kembali, dia sudah dibawa ke tempat lain, yaitu rumah sakit besar. Tidak lama kemudian, Mike dari FBI muncul bersama anggotanya Emma. Nampaknya mereka akan melakukan proses interogasi demi menemukan informasi. Namun Higan masih menolak karena syok berat. Setelahnya Higan pun menghilang. Dia memilih bertarung dengan para bandit organisasi. Sebab setelah mengetahui Higan masih hidup, mereka dikirim kembali. Lantas Higan beraksi menggunakan kekuatan aslinya yang telah terpancing dengan amarah. Dikarenakan terlalu kesal, Higan dengan mudah menghabisi seluruh anggota yang menyerang. Higan memperlihatkan wajah aslinya sebelum membunuh pria yang menyingkirkan nyawa Mari. Sontak saja pria tersebut terkejut, dia sangat syok melihat wajah Higan yang mengeluarkan aura kemarahan. Alhasil Higan pun menghabisi para anggota dan melanjutkan aksinya. Kemudian Higan meninggalkan rumah sakit dan menyusun rencana balas dendam kepada Yamaji. Selanjutnya Higan membawa Piko, si pelaku yang membunuh istrinya. Lantas Piko disandra oleh Higan untuk mendapatkan siksaan yang setimpal. Tidak lama Higan pingsan setelah mendapatkan banyak luka dari pertarungan sebelumnya. Sehingga guru Kagari muncul dan beraksi menyelamatkan Higan. Tidak lama kemudian, Higan terbangun dan segeralah Kagari melakukan pengobatan untuknya. Kemudian Kagari mempertanyakan kepada Higan mengapa dia selalu terluka. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah luka pada tubuh belakang Higan. Dia tidak menyangka dengan luka separah ini Higan masih hidup. Makanya Kagari yakin pasti Higan mendapatkan keberuntungan. Atau kemungkinan besar ada sosok yang masih ingin melihat Higan hidup. Sedangkan Higan terlihat kaget saat Kagari menyuntikkan obat kepadanya. Tidak lama Higan pingsan akibat obat bius dari Kagari. Setelah bangun dari tidurnya, Higan mulai mengusik Piko. Sontak saja Piko kaget melihat kedatangan dari Higan. Karena dirinya sudah pasti akan disiksa. Di kesempatan itulah Higan mempercepat aksi penyiksaannya. Namun dia melakukannya secara berkala demi membalaskan dendam. Apalagi Piko yang telah mengotori tangannya dengan membunuh Mari. Hal itu membuat Higan semakin mengkesal dan segera menyerang Piko.
Nampaknya Higan sengaja membiarkan Pico hidup, tapi Pico hidup dalam penyiksaan. Langsung saja Higan beraksi, dia membakar Pico hingga menghembuskan nafas terakhir. Setelahnya Higan mulai mencari informasi mengenai lokasi musuh. Namun sayangnya Higan tidak menemukan apapun. Makanya dia mulai berpikir untuk bekerja sama bareng Mike. Sementara Mike sudah dikeluarkan dari organisasi. Sebab atasan tidak ingin Mike melanjutkan penyelidikan. Oleh karena itulah Mike terpaksa bekerja sama bareng si Emma. Namun kelihatannya mereka masih santuy karena belum menemukan Higan. Apalagi Higan adalah sumber informasi mereka. Tidak lama kemudian Higan mulai menghubungi Mike demi mencari informasi. Sehingga mereka menjadwalkan waktu pertemuan. Lalu Mike memberikan lokasi pertemuan agar Higan datang dan melakukan negosiasi. Sedangkan pemilik toko sampai bosan melihat kedatangan Mike yang selalu menyebabkan kekacauan. Tidak lama kemudian Higan muncul menghadap ke Mike. Makanya pemilik toko segera meninggalkan lokasi untuk membiarkan mereka berbincang. Hanya saja Mike malah mengeluarkan senjata karena Higan tidak mau menjawab pertanyaannya dengan benar. Hal tersebut membuat Higan terpaksa mengelak. Tidak lama musuh dari organisasi muncul mengacaukan suasana. Di kesempatan itulah Higan segera melancarkan aksinya menyerang dengan brutal. Mike tampak syok melihat Higan yang begitu kuat. Awalnya Mike menghentikan mereka berdua dengan ancaman tembakan. Namun ternyata jurus yang dikeluarkan keduanya lebih mengerikan. Sehingga Mike terpaksa menepi karena kegaduhan tersebut. Di kesempatan itulah Higan beraksi. Dia mengeluarkan jurus ninjanya. Alhasil Higan berhasil mengguncang musuh dengan kekuatan yang OP. Namun tidak hanya itu saja, Higan menutup pertarungan menggunakan jurus andalannya. Segeralah Higan melancarkan serangan membunuh musuh. Lagi dan lagi, Mike shock menyaksikan kehebatan dari Higan. Lantas Higan mengaku bahwasanya dirinya adalah shinobi. Kemudian Higan juga menceritakan kalau para musuh adalah ninja yang sama sepertinya. Bukan hanya itu saja, justru pembunuhan berantai baru-baru ini adalah ulah para shinobi. Sehingga Mike semakin dibuat terkejut. Lantas Mike dan Higan shock melihat kemunculan para anggota lagi yang terus menembaki senjata. Di kesempatan itulah mereka berdua memilih untuk mengamati pergerakan musuh. Namun sayangnya mereka malah dikirimkan peluru berbahaya. Sehingga peluru tersebut menciptakan ledakan yang besar dan menghancurkan sekitar. Tampaknya wilayah kedai si pemilik toko sudah hancur lebur. Makanya Mike dan Higan bingung harus bersembunyi di mana. Alhasil keduanya memutuskan melindungi diri dari serangan tembakan musuh. Sementara di sisi lain, Zai sedang melaporkan informasi kepada Yamaji mengenai Higan yang masih terus hidup. Hal itu membuat Yamaji merasa heran, namun dia tetap tenang memikirkan rencana selanjutnya. Selanjutnya pihak musuh masih terus mencari cara demi membunuh Higan. Namun kenyataannya, Higan mampu bangkit dari kematian sehingga musuhnya gentar. Oleh karena itulah, Yamaji meminta bantuan Lil kembali menyelesaikan tugas membunuh Higan. Hanya saja mereka kesulitan sehingga harus mengatur ulang rencana penyingkiran Higan. Lantas Lil punya ide bagaimana kalau Higan bertarung melawan Zai. Sebab Zai adalah salah satu petarung yang sangat berbahaya. Dia sama seperti Higan memiliki kekuatan yang ekstrim. Akan tetapi, Yamaji belum menggunakan Zai karena waktunya belum pas. Sementara Lil sudah tidak sabar beraksi mengirim seseorang untuk mengalahkan Higan. Tentunya Lil telah mempersiapkan segalanya untuk mengalahkan Higan. Makanya Lil begitu bersemangat menunggu ajal menjemput kematian dari Higan. Nampaknya diperlihatkan pertarungan Zai dengan musuhnya. Di kesempatan itulah Zai beraksi dengan barbar menghabisi lawannya.
Keesokan harinya, di kantor, Mike malah ikut campur dengan urusan departemen lain. Padahal seharusnya Mike telah pensiun dalam penyelidikan kasus. Namun Mike merasa pada kasus tersebut ada hal yang menjanggal. Alhasil Mike memutuskan untuk mencari informasi. Namun rekannya memanggilnya. Di kesempatan itulah Eddie muncul. Dia mengajak Mike nongkrong di kursi sambil berbincang. Sembari mengobrol, mereka melihat pemandangan di luar. Langsung saja Eddie menasihati Mike untuk tidak perlu ikut campur mengenai masalah di kantor polisi. Sebab Mike sekarang sudah bisa menikmati masa libur pensiunnya. Bahkan Mike seharusnya memikirkan banyak hal lain tentang dirinya. Apalagi pria yang ditemui Mike tadi malam akan segera diringkus masuk penjara. Sebab kalau Mike ikut campur, maka Mike akan berada dalam masalah. Sehingga Eddie tidak bisa membantu lagi untuk kedepannya. Setelah usai berbincang, Mike memutuskan pergi berkunjung ke suatu tempat. Scene lantas beralih ke lokasi markas Higan yang sepi. Nampaknya dia mengalami trust issue pada kenangan masa hidupnya. Sehingga Higan sampai tremor mengingat berbagai macam kejadian yang dilewatinya. Tidak lama kemudian, Mike muncul, dia datang untuk bekerja sama dengan Higan. Langsung saja Mike membawa informasi mengenai senjata yang ada di TKP waktu itu. Sebab dari yang Mike ketahui, senjata yang digunakan ninja penyerang kemarin berasal dari Auza. Dan sudah pasti minjam tersebut mempunyai kekuatan koneksi dengan Azua. Hal itu pun membuat Mike dan Higan harus waspada. Lalu Higan mengatakan kalau dia akan mengejar kembali musuh dan menghabisi mereka. Namun tentunya mereka harus punya banyak informasi yang lain. Alhasil Higan dan Mike pun beraliansi. Mereka akan bekerja sama demi kemenangan. Tidak lama kemudian muncullah Emma. Dia merupakan salah satu rekan Mike yang dapat membantu mencari informasi. Langsung saja mereka berbincang di dalam mobil kecil Emma. Namun saat masuk, Mike dan Higan malah kesempitan. Setelahnya mereka syok karena di dalam begitu banyak informasi yang dikeluarkan Emma dari sistem komputernya. Hanya saja obrolan mereka terganggu karena kedatangan musuh. Di kesempatan itulah ninja tersebut menyerang Higan CS. Alhasil mereka memutuskan untuk kabur. Tapi ternyata truk malah menabrak. Sehingga Mike dan Emma pingsan, mereka mengalami luka. Sementara Higan langsung beraksi melancarkan aksinya melawan ninja musuh. Tanpa berlama-lama, Higan segera mengeluarkan berbagai jurus andalan. Akhirnya musuh dikalahkan oleh Higan, membuatnya kewalahan. Ternyata musuh hanyalah robot rakitan yang dikirim oleh Lil. Lalu Higan mengambil kamera tersebut dan menghancurkannya. Sekarang Lil langsung tersenyum melihat kemarahan Higan. Sedangkan keadaan kota malah gempar setelah melihat kecelakaan tersebut. Selanjutnya Higan mendapatkan telepon dari pria misterius yang ingin membantu Higan. Awalnya Higan curiga, tetapi dari perbincangan mereka sepertinya pria tersebut adalah ninja buangan seperti Higan. Alhasil Higan mencoba mendengar ucapan lawan bicaranya. Ternyata Higan mendapatkan bantuan untuk menuju kota Auza. Sehingga Higan pun menerima pertolongan yang akan diberikan untuknya. Scene beralih ke rumah sakit tempat Mike dirawat. Lantas Mike mendapatkan surat dari seseorang. Kemudian Mike mulai mengingat tentang kematian anaknya. Mike sedang berada dalam tugas membuatnya merasa stres. Dikarenakan istrinya terus menghubungi Mike, ia auto bad mood. Karena baginya menyelesaikan misi lebih penting bagi seorang FBI daripada mengurusi yang lain. Selang beberapa waktu, istrinya pun menghubungi Mike lagi. Sehingga Mike terpaksa mengangkatnya. Lalu Mike dibuat kaget, ternyata anaknya telah tewas. Kembali ke masa sekarang, Mike masih galau di rumah sakit sendirian. Tidak lama Mike kedatangan tamu yaitu Higan dan Emma. Langsung saja mereka bertiga melakukan rapat untuk membicarakan misi Auza.
Alhasil Emma menjelaskan tentang informasi yang akan didapat mereka jika melakukan satu perjalanan. Namun Emma malah semangat menjalani misi agar mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, Mike meminta Emma berhenti melanjutkan ekspedisi. Sebab Mike takut Emma berada di dalam bahaya. Sayangnya, Emma tetap memaksa demi meraup keuntungan pada misi. Lantas, Higan malah memutuskan untuk meninggalkan ruangan. Sebab Higan harus beraksi pergi ke kota Auza menjalani misi. Namun sebelum pergi, Mike bertanya kepada Higan apakah mendiang istrinya mengetahui identitas Higan. Lalu Higan menjawab kalau Mari adalah rekan ninjanya dulu. Sementara di sisi lain, Joseph dan para anggota lain memutuskan rapat dengan Tuan Yamaji. Di kesempatan itulah mereka membahas tentang Higan yang kelihatannya sulit ditangkap. Akan tetapi, Lil dan yang lainnya malah bergosip membuat Yamaji kesal. Lantas Yamaji malah menyerang Lil agar kerahasiaan dengan tingkah nakalnya. Lalu Yamaji mengatakan sepertinya mereka harus mengetahui teknik rahasia Higan. Akan tetapi Joseph merasa kesal karena melihat Yamaji yang terus memerintah. Sepertinya Yamaji ini adalah tuannya. Alhasil Joseph dan kawan-kawan mulai beraksi melancarkan tugas mereka. Sedangkan di sisi lain, Higan malah mengingat tentang perjalanannya menjadi ninja. Nampaknya Higan dan Zai beserta Mira dinobatkan menjadi ninja spesial. Oleh karena itulah mereka mendapat kekuatan anugerah dari organisasi. Setelah dilantik, Higan CS pun berkumpul di ruangan. Alhasil Higan dan kawan-kawan minum sambil mengobrol merayakan hari besar mereka. Setelahnya Higan dan kawan-kawan mulai menjalani misi. Namun sayangnya Mira tertembak. Alhasil Higan membawa Mira pergi menyelamatkan diri. Kemudian mereka pun pergi ke gua untuk mengobati luka-luka. Lantas Mira meminta Higan segera pergi kembali bertugas. Sebab mereka akan melanggar kode etik jika meninggalkan misi. Hanya saja Mira malah ingin bunuh diri karena menjadi beban Higan. Akan tetapi Higan menghentikan Mira agar berhenti bertindak gila. Di kesempatan itulah Higan terbawa suasana sehingga dia dan Mira mengalami cinta lokasi. Lalu hubungan mereka berlanjut hingga terpaksa keluar dari organisasi. Alhasil Higan sekarang adalah seorang ninja buangan yang kesepian. Lantas Higan mendapatkan telepon dari sosok rahasia yang ingin membantunya ke Auza. Langsung saja Higan memutus untuk mendengarkan pria rahasia, meskipun agak was-was. Namun akhirnya Higan segera beraksi mendengarkan segala arahan yang diberikan pria misterius tersebut. Tidak lama kemudian Higan telah sampai di lokasi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Higan malah ketemu Zai. Hal tersebut membuat Higan merasakan kebingungan. Selanjutnya scene berada di perjalanan Mike saat menjalani misi. Lantas Mike memutuskan berkunjung ke markas Jason Cardenas yang merupakan peneliti. Nantinya Mike akan dibantu oleh Jason melacak sistem Auza untuk menemukan informasi. Sementara di sisi lain, Joseph dan kawan-kawan sedang rapat seperti biasa untuk menciptakan musuh yang berkekuatan super agar bisa mengalahkan Higan, sehingga mereka segera berbincang membicarakan tentang perlawanan terhadap Higan. Dan akhirnya rencana telah diputuskan bahwa Higan akan diserang di kota hingga KO. Meskipun akan mengganggu keamanan sistem, tapi Joseph malah mendukung demi melihat Higan dikalahkan. Sementara itu, Higan masih syok setelah pertemuannya dengan Zai tadi. Lalu Higan memutuskan menunggu sampai waktunya tiba melakukan penyerangan kembali. Kemudian Higan berbincang dengan pria misterius dan Higan juga mendapatkan nasihat. Lantas Higan mendapatkan informasi waktu yang tepat untuk muncul di kota. Alhasil Higan mendengarkan solusi dari rekan barunya. Karena Higan harus menyingkirkan Tuan Yamaji. Bahkan Higan pasrah membahayakan nyawa demi membalas organisasi Yamaji.
Nampaknya Mike sedang berbincang dengan Jason untuk mengajaknya kerjasama. Lantas Jason mempersiapkan dirinya untuk membobol situs Auza. Sehingga Jason begitu bersemangat mengorek informasi. Langsung saja Jason bergerak cepat menggulir informasi tentang Auza. 怪しいことをしてるってのも俺にはわかってるんだ。大丈夫だ。俺が守ってやる。 Karena Mike mengatakan ingin menjamin keselamatan Jason dengan baik. Sehingga Jason mulai percaya dan memutuskan untuk berani. Kemudian Mike dan Jason semakin tertarik karena banyak menemukan informasi. Hanya saja Mike merasa informasinya kurang. Dia tidak mendapatkan mengenai para ninja. Padahal Mike merasa kepo dengan ninja yang berasal dari Auza. Namun ternyata Mike malah menemukan salah satu situs yang mengejutkan. Sontak saja Mike terkejut melihat nama Emma yang ada di daftar. Sehingga Mike mulai ketakutan karena telah ditipu oleh Emma. Nampaknya Mike dan Jason terkejut karena sekarang mereka telah dijebak. Lalu Mike memutuskan untuk menyelamatkan diri. Karena situasi semakin kacau, Mike dibuat terkecoh. Sementara di sisi lain, Higan sedang menjalani misi untuk dirinya sendiri. Sebab Higan memiliki dendam besar menyingkirkan Yamaji. Tanpa berlama-lama, Higan segera meluncur ke TKP. Akan tetapi, Higan malah ketemu dengan robot kiriman. Sontak saja, Higan terkejut mendapatkan penyerangan dari robot sakti. Sehingga Higan mencoba untuk melawan robot dan mengalahkannya. Kemudian Higan dibuat terkejut dengan metode penyerangan robot. Alhasil Higan berusaha keras untuk melawan hingga dia babak belur. Nampaknya para musuh begitu bersemangat melihat kegagalan Higan. Apalagi robot kali ini begitu sempurna menjadi lawan seseorang ninja seperti Higan. Alhasil dengan teknologi dan senjata hebat, Higan dapat dikalahkan. Nampaknya Zai juga muncul di tengah pertarungan. Namun ternyata terjadilah serangan besar membuat ledakan memenuhi TKP. Sehingga Higan kecampak dan tidak bisa melawan lagi. Karena kesadarannya yang hampir menghilang, Higan sudah pasrah. Hal tersebut membuat para musuh semakin senang melihat Higan yang kehilangan harapan. Selanjutnya Higan diselamatkan oleh Emma membuat para musuh terkejut. Nampaknya Zai ikutan mengamati kepergian Higan dan sang penyelamat. Alhasil pihak organisasi mulai menyampaikan kepada para anggota tentang pengkhianat yang sedang berkeliaran. Oleh karena itulah, keamanan pada kota ditingkatkan. Lantas Emma membawa Higan masuk ke mobilnya yang merupakan tempat rahasia bersama komputer canggih dari Emma. Di kesempatan itulah Emma dan Higan mulai berbincang. Lalu Emma mengatakan dia mempunyai misi untuk menyelidiki Higan. Sebab Higan telah mati namun dibangkitkan kembali menggunakan kekuatan rahasia. Alhasil Emma menyimpulkan kalau Higan akan terus hidup selama teknik rahasia belum terungkap. Lantas Emma menjelaskan kepada Higan kalau dia menyelidiki Higan dalam penyamaran sebagai agen FBI. Lalu Higan bertanya kepada Mike mengetahui tentang rahasia Emma. Namun Emma menjawab dia sama sekali tidak menginfokan kepada Mike. Karena Mike hanya warga sipil biasa sehingga tidak perlu ikut campur. Sontak saja Higan terkejut mendengar suara Emma yang berubah menjadi pria misterius kemarin. Apalagi Emma menjalani tugasnya di bawah perintah organisasi. Tetapi dia tetap menyelamatkan Higan. Kemudian Emma menjelaskan dia yang harus menyelamatkan Higan agar Emma bisa mencapai tujuannya. Sebab kalau Higan mati semuanya akan terasa sia-sia. Hanya saja Emma juga menginfokan kalau dengan tangan kosong Higan pasti tewas melawan organisasi. Sehingga Emma memberikan Higan setelan pakaian tempur. Faktanya kostum tersebut dirancang untuk selaras dengan semua teknik ninja. Bukan hanya itu saja, justru membuat kostum adalah hal yang paling cukup sulit. Sebab kostum dirancang dengan menggabungkan teknologi mutakhir Auza. Lantas Emma membuka rahasianya kalau dia adalah salah satu anggota tim pengembangan kostum. Kemudian Emma mempraktikkan cara kerjanya dulu membuat kostum.
Oleh karena itulah, Emma memutuskan untuk menciptakan pakaian Higan agar bisa menjalani misi. Sementara di pihak Tuan Yamaji, mereka sedang mengorek informasi tentang pengkhianat yang berkeliaran. Kemudian diperlihatkan keadaan Mike yang sekarat. Lantas Jason malah kesal sebab sudah 10 hari Mike tertidur tanpa melindungi Jason. Padahal di awal perjanjian, Jason yang akan dilindungi. Namun ternyata Mike malah mengalami luka sewaktu dikejar pihak organisasi. Langsung saja mereka berbincang kembali mengatur strategi untuk menyelamatkan diri. Nampaknya Emma masih melanjutkan persiapan pakaian dan pencocokan pada tubuh Higan. Namun mereka malah bertengkar karena Higan kesal Emma tidak menyelamatkan keluarganya. Padahal seharusnya yang penting adalah keluarga Higan, bukan dirinya. Sehingga Emma segera membius Higan agar kembali tenang. Sementara Emma sudah mulai curiga melihat kemunculan dari musuh. Alhasil Emma beraksi menipu mereka menggunakan sistematis IT di komputernya. Tidak terduga Lil muncul menggunakan pakaian tempur melawan Emma. Alhasil Emma terpaksa melawan. Dia ingin mengalihkan perhatian Lil pada Higan. Sebab sekarang Higan sedang menjalani proses persatuan perangkat dengan dirinya. Bahkan Emma memberikan Higan pesan-pesan yang dialirkan ke alam bawah sadarnya. Terlihat Emma sangat antusias menyelamatkan Higan. Nampaknya Emma ini sudah kewalahan dan tidak habis akal dengan kekuatan Lil. Sehingga Emma memutuskan pasrah karena dia yakin Higan pasti telah mendengar pesannya. Sedangkan Higan terkejut saat mendengar suara Emma masuk ke pikirannya. Kemudian Emma menjelaskan alasannya tidak menyelamatkan keluarga Higan. Faktanya Emma dan Mira merupakan kenalan karena Mira pernah menyelamatkan Emma, sehingga mereka memiliki hubungan yang cukup seperti sahabat. Akan tetapi, sewaktu Emma datang, keluarga Higan telah lenyap. Makanya Emma tidak punya pilihan lain selain mempertahankan Higan. Apalagi Mira pernah berpesan Higan harus tetap hidup. Oleh sebab itulah, Emma menepati janjinya demi menyelamatkan Higan. Alhasil kecocokan sistem hampir mengarah ke 90% membuat Higan semakin siap. Sedangkan Emma sudah dalam keadaan sekarat. Dia akan dimusnahkan sebagai seorang pengkhianat. Setelah mendengarkan cerita dari Emma, membuat Higan terstimulasi bangkit kembali. Selanjutnya, Lil terkejut melihat Higan yang datang menyelamatkan Emma. Sehingga Higan pun beraksi, melancarkan aksinya melawan Lil, membuat Lil terkecoh. Akan tetapi, Lil marah semakin berambisi menyingkirkan Higan mengetes kemampuan jirah yang Higan pakai. Tanpa basa-basi, Higan langsung melakukan penyerangan kepada Lil. Namun Lil ikut membalas karena baginya Higan adalah kaum yang harus dibersihkan. Langsung saja mereka mengirimkan jurus andalan masing-masing. Hal tersebut membuat Emma panik dengan pertarungan sengit mereka. Namun Emma tetap bersembunyi memastikan keadaan Higan tetaplah normal. Di kesempatan itulah Higan mengeluarkan jurus ultimatum berharap Lil akan cepat disingkirkan. Namun Lil tidak tinggal diam, dia malah menyerang menggunakan jurus mematikan miliknya. Alhasil Lil terkejut padahal dirinya telah memakai jurus andalan, tetapi ternyata Higan malah lebih hebat. Segeralah Higan pun menghentikan Lil dan menangkapnya. Terlihat Lil agak syok karena Higan dapat bergerak secepat kilat. Tanpa pikir panjang, Higan langsung mengeksekusi Lil. Sehingga hanya kepala Lil yang tersisa dari pertarungan mereka. Kemudian Emma dan Higan segera kembali ke markas setelah usai bertarung. Ketika sampai, Emma melanjutkan pekerjaan di depan komputer. Sedangkan Higan malah asik menatap Emma dari kejauhan. Lantas Emma berkata dia tidak selera dengan pria yang sudah pernah menikah. Makanya Emma meminta Higan berhenti mengamati Emma. Di kesempatan itulah Higan menanyakan kepada Emma mengenai Mari. Sehingga Emma menceritakan hubungan keduanya yang begitu akrab. Tampaknya diperlihatkan kisah Emma dari sewaktu bekerja. Tampaknya diperlihatkan kisah Emma dan Mari dari sewaktu bekerja. Lantas Mari mengawasi pekerjaan yang dikerjakan oleh anak magang seperti Emma. Lalu Mari memuji tingkat kesuksesan pada misi yang dilakukan Emma.
Setelah itu, Mari memutuskan kembali jadi mentor untuk Emma latihan. Supaya kedepannya Emma bisa jadi simbol shinobi yang hebat dalam menjalankan misi dari pemimpin. Setelahnya Emma begitu bersemangat karena setiap harinya dia belajar banyak dari Mari. Lantas Mari pun merasa kepo kepada wajah asli Emma yang selalu ditutupi topeng. Kemudian Emma menceritakan mengenai kehidupan masa kecilnya. Faktanya semasa kecil Emma mengalami kecelakaan, sehingga wajahnya mendapatkan luka yang mengerikan. Kejadian itu membuat kedua orang tuanya stres. Alhasil Emma dipungut oleh pihak organisasi untuk dijadikan shinobi. Emma memulai kehidupan sebagai seorang shinobi. Kembali ke masa sekarang, Emma kaget Mari membuka topengnya, sehingga Mari memuji kecantikan dari Emma. Lantas Emma berpikir kalau Mari berbohong. Namun ternyata Mari beneran tulus memuji kecantikan dari Emma. Sehingga lama-kelamaan Emma mulai percaya diri akibat ucapan Mari. Emma pun memuji kekuatan Mari sehingga Mari akan mewariskan ilmu mati suri kepada Emma. Maka Emma bisa menjalankan tugas dari Mari nantinya. Kemudian telah terjadi kekacauan di organisasi, sebab Yamaji turun tangan untuk merubah kebijakan organisasi. Sebelumnya organisasi mereka berada di bawah naungan Jepang. Namun sekarang Yamaji ingin organisasi bebas. Oleh sebab itulah Yamaji akan menyingkirkan orang yang menentangnya. Di kesempatan itulah para petinggi shinobi auto ngamuk, sehingga Yamaji beraksi melancarkan aksinya melawan para petinggi. Mereka disingkirkan dengan mudah akibat kemarahannya. Alhasil semua orang terkejut melihat sikap Yamaji. Bahkan Yamaji begitu santai menghancurkan orang-orang. Alhasil perkumpulan dibubarkan karena ancaman telah dipertontonkan. Kemudian Emma dan Mari berbincang empat mata. Sontak saja Emma kaget setelah mendapatkan informasi bahwasanya Mari hamil. Sehingga Mari mulai menceritakan kisahnya kepada Emma. Keesokan harinya, Mari memutuskan untuk memberikan alat rahasia kepada rekannya di organisasi, agar mereka dapat melarikan diri dari kejaran organisasi bila tidak setuju dengan Yamaji. Kemudian Mari pamit dan melanjutkan perjalanan. Namun ternyata Emma malah muncul. Dia ingin menjalankan misi membunuh Mari, sebab pemimpin sebelumnya menitipkan janji kepada Emma. Segeralah Emma beraksi melancarkan aksinya membunuh Mari. Namun sayangnya, usaha Emma malah gagal karena dikalahkan oleh Mari. Kemudian Emma dan Mari memutuskan akur kembali. Lantas Emma melanjutkan kehidupannya sebagai anggota shinobi. Namun ternyata kali ini Emma punya misi. Dia bergabung dengan Mike untuk mencari informasi. Kembali ke masa sekarang, Emma begitu serius bercerita dengan Higan. Maka dari itulah Higan memahami hubungan kedekatan Mari dan Emma. Alhasil tema perbincangan mereka berubah karena Higan kepo dengan alasan organisasi. Sehingga Emma mencoba menjelaskan kalau ternyata organisasi memiliki tujuan besar yang masih disembunyikan. Selanjutnya Shin berada di ruangan rapat organisasi. Nampaknya Joseph sedang memperlihatkan presentasi mengenai iklan perumahan Auza. Hal itu membuat para menteri energi penasaran dan menyaksikan secara fokus penjelasan dari video Joseph. Sontak saja Pak Menteri syok setelah mengetahui para petinggi setuju mengenai program yang direalisasikan oleh Joseph. Lalu Joseph melanjutkan perbincangannya kembali. Sementara di sisi lain Emma dan Higan sedang melanjutkan perjalanan melakukan misi. Di kesempatan itulah Emma mengatakan pada Higan mengenai rencana Yamaji. Faktanya Yamaji membuat dirinya menjadi partikel yang lebih penting di dalam organisasi, sehingga organisasi memiliki ketergantungan kepada Yamaji. Kemudian mereka juga berencana melakukan perebutan seluruh infrastruktur energi. Higan sangat terkejut setelah mengetahui rencana busuk dari Yamaji. Bahkan Emma yakin kalau misi pengamatan yang dilakukan olehnya kali ini harus dimanfaatkan untuk bisa membantu Higan. Shin beralih ke lokasi Mike dan Tuan Jason yang sedang kacau. Sebab Jason tidak menyangka kalau lawan mereka adalah organisasi shinobi.
Sehingga Jason marah kepada Mike karena telah melibatkannya pada urusan yang berbahaya. ここだっていつ襲われるかわからん。お前のせいだろ。俺まで巻き込みやがって。 Kemudian Mike mencoba menenangkan Jason yang dipenuhi dengan rasa kecemasan. Lantas Mike mempunyai ide, dia akan menggunakan komputer untuk melacak informasi yang dibutuhkannya bersama Jason. Kembali ke perbincangan antara Emma dan Higan. Sepertinya Higan setuju mendengarkan arahan dari Emma mengenai misi kali ini. Tidak lama mereka telah sampai pada lokasi konstruksi sistem yang diciptakan Auza. Kelihatannya para petinggi sedang berbincang tentang alat keluaran terbaru mereka. Sementara Emma dan Higan telah berpencar, mereka melakukan misi masing-masing. Nampaknya Emma bergumam dia akan kembali berhasil menghentikan sistem jika memasok energi secara nirkabel. Oleh sebab itulah segeralah Emma melakukan aksinya. Sedangkan Higan masih berusaha melawan shinobi yang berjaga di lokasi. Hanya saja kesulitan pertarungan kali ini membuat Higan kewalahan. Kemudian Emma memikirkan cara untuk membantu Higan. Di kesempatan itulah Emma langsung menembakkan energi hingga menciptakan ledakan. Alhasil sistem mati dengan mudahnya, supaya dia bisa menyelamatkan Higan. Akan tetapi nyawanya malah terancam karena terjadi kekacauan. Di kesempatan itulah Higan terkejut melihat tindakan yang dilakukan Emma. Dikarenakan sistem mati membuat pihak musuh curiga. Kemudian Higan menyaksikan Emma terjatuh akibat membantunya. Segeralah Emma diselamatkan oleh Higan. Lalu mereka ditegur oleh musuh yang melawan Higan tadi. Di kesempatan itulah pria itu memberi peluang kepada Higan untuk kabur. Karena sesama petarung dia harus sportif membiarkan orang yang terluka pergi. Sehingga Higan dan Emma mempercepat pergerakan meninggalkan lokasi sebelum pasukan lain muncul. Lantas di sisi lain, Jason dan Mike sedang melakukan perjalanan. Di sepanjang perjalanan, Mike memikirkan tentang Emma yang telah lama hilang. Sementara Jason merasakan kejanggalan pada perjalanan mereka. Sehingga keduanya pun memutuskan menepi untuk melindungi diri. Namun ternyata kekhawatiran yang dicurigai Jason salah, sebab yang muncul malahan Emma dan Higan. Pada awalnya mereka kira para shinobi menyerang. Nampaknya mereka sudah berkumpul di markas. Mike marah kepada Emma. Sebab selama ini Emma telah menyembunyikan rahasia bahwasanya dia adalah shinobi. Lalu Mike memutuskan keluar, tapi dia malah kena jebakan. Sehingga kaki Mike terluka dan diobati oleh Emma. Kemudian keduanya dibiarkan berdua meluruskan permasalahan. Akhirnya Mike berhenti marah dan memberikan kertas peninggalan sang anak kepadanya. Mike menceritakan penyesalannya kepada anaknya. Lalu Emma mulai menanggapi hasil gambar yang ditinggalkan oleh anak Mike. Keesokan harinya mereka berkumpul di motel sembari menyusun rencana. Emma dan kawan-kawan sedang memeriksa informasi di situs mengenai perkembangan Auza yang sedang melakukan proyek pembangkit listrik. Faktanya mereka menggunakan para shinobi untuk dijadikan senjata dalam proses pengendalian infrastruktur. Sontak saja Mike dan kawan-kawan dibuat terkejut karena teknologi canggih yang diciptakan oleh Auza. Sehingga mereka harus segera beraksi mempercepat pergerakan melanjutkan misi menggagalkan organisasi. Sementara di sisi lain Joseph diminta bertanggung jawab dengan insiden yang terjadi. Agar pihak yang bekerja sama dengan Joseph tidak terganggu sama sekali. Namun Joseph santai saja karena baginya semua urusan sudah terlihat gampang. この程度では揺らぎません。我々の信用は Selanjutnya Shin berada di ruangan rapat Joseph dan Tuan Yamaji. Nampaknya terjadi perselisihan antara keduanya karena Joseph merasa kesal melihat Yamaji menyetujui pendapat Big D. Sepertinya Big D akan turun tangan untuk melawan Higan secara langsung. Namun kelihatan jelas kalau Joseph menginginkan ikut campur tangannya. Sehingga Joseph akan marah jika pertarungan organisasi gagal karena membiarkan pendapat Big D. Sementara geng Higan dalam masa penyelidikan, mereka sibuk mengkorek informasi tentang Auza. Dikarenakan kewalahan, Mike sampai ketiduran.
sehingga Higan dan Emma melanjutkan rapat. Akan tetapi, Higan meminta Emma segera pergi saat pertarungan Higan dimulai. Namun Emma menolak karena dia ingin mengikuti misi sampai akhir. Sementara Jason malah sibuk memasak, dia sudah tidak tahan dengan perut keroncongannya. Oleh sebab itulah, Jason segera memutuskan menjadi koki seharian. Langsung saja, Jason menghidangkan nasi goreng porsi besar. Sontak saja, para rekannya syok mengetahui Jason yang pandai memasak. Tanpa berlama-lama, mereka segera menyantap makanan. Kelihatannya, Mike sungguh kelaparan sampai berebut nasi goreng. Hal tersebut membuat Emma mengingat tentang kebersamaannya dengan senior Mike. Sin lalu beralih ke ruangan rapat Joseph. Dia berbincang dengan menteri energi lain. Namun karena perbedaan pendapat membuat Joseph naik darah. Lalu Joseph mulai kesal karena tidak bisa mengendalikan emosinya. Kemudian Joseph memutuskan untuk berjalan-jalan mengamati para pekerja. Kemudian Joseph tidak sengaja ketemu dengan Zai yang sedang memeriksa sistem operasi produksi jubah bertarung. Tidak ambil pusing, Zai mengabaikan tingkah barbar Joseph tanpa memperdulikannya. Tampaknya Big D ini sedang dipangkas di salon langganan. Sesuai rambutnya yang ditata, Big D segera berterima kasih kepada hairstylistnya. Kemudian Big D segera meluncur untuk mempersiapkan dirinya bertarung melawan Higan. Lantas geng Higan juga sedang sibuk melakukan tugas masing-masing. Di kesempatan itulah mereka bergerak cepat karena tim musuh telah menyerbu. Langsung saja Higan bertarung dengan Big D. Sementara Mike menghandle serangan balasan melawan pasukan musuh. Sebab para shinobi mulai bermunculan membawa persenjataan. Tanpa berlama-lama, Mike memutuskan mengeluarkan senjatanya. Namun sayangnya Mike malah ketembak membuat Emma terkejut. Sebab sejak tadi, Emma telah meninggalkan tugas sistem demi membantu Mike. Namun Mike tiba-tiba terluka membuat Emma syok. Alhasil Emma segera membangunkan Mike. Tanpa berlama-lama, Mike segera bangun karena dia hanya tertidur. Emma memarahi Mike karena terus bercanda. Segeralah mereka melakukan pertempuran kembali. Setelah melalui proses panjang, akhirnya Higan berhasil menang. Nampaknya Big D telah mengakui kehebatan Higan. Namun secara tiba-tiba terjadi ledakan akibat campur tangan dari Joseph. Sontak saja Mike terkejut karena Higan dan Emma terkena serangan. Hanya saja Higan berhasil lolos sedangkan Emma malah tewas. Hal tersebut membuat Higan dan kawan-kawan terkejut dengan kabar buruk tersebut. Sehingga Mike begitu terpukul atas kematian dari anak didiknya. Padahal Mike telah berjanji untuk mengajarkan Emma banyak hal. Kemudian Mike dan kawan-kawan memutuskan mengkremasi Emma agar segera tenang di alam sana. Oleh sebab itulah Mike kelihatan begitu galau membuat Jason ikut menangis. Lantas di sisi lain Joseph malah senang setelah menghancurkan hati Higan dan kawan-kawan. Namun dia kesal karena hanya satu orang yang tewas. Selanjutnya, scene diperlihatkan kisah masa lalu Zai. Nampaknya Zai berada di perguruan tempat para bocah lain mengalami penyiksaan. Namun suatu hari, Zai malah kedatangan tamu yang penting yaitu Tuan Yamaji. Oleh sebab itulah Zai diajar habis-habisan oleh Tuan Yamaji. Lantas Yamaji merekrut Zai sebagai anggotanya dengan cara yang barbar. Soda, shinjiru beki wa ono ga chikara nomi. Kuru ga ii. Dengan demikian kemampuan Zai bisa berkembang. Walaupun sekarang Zai hanyalah seorang bocah, akan tetapi dengan pengalaman hidup yang menyakitkan, Zai mampu menjadi pria yang tegas. Kemudian Zai mulai berlatih sekeras mungkin agar menjadi pribadi yang kuat. Kembali ke masa sekarang, kelihatannya Mike dan Higan sedang merenungi kematian Emma. Mike meminta Higan membawa Emma ke kampung halamannya untuk dikuburkan setelah melakukan misi. Namun bagi Higan, seorang shinobi tidak memerlukan kampung halaman. Sebab takdir shinobi adalah menerima hal buruk meskipun terkesan kejam. Lantas Mike mulai membuat lawakan sehingga Higan tertawa. Melihat wajah bahagia Higan membuat Mike penasaran. Namun Higan malah menutupinya karena malu.
Kemudian diperlihatkan kisah Zai bertemu dengan Higan. Di kesempatan itulah Zai terus berlatih hingga bisa jadi shinobi yang terkuat. Namun sayangnya Zai mempunyai saingan yaitu Higan. Apalagi mereka memiliki perbedaan pendapat membuat situasi menjadi suram. Kemudian Mari menengahi permasalahan, dia mengajukan agar keduanya adu kekuatan. Sebab bagi shinobi menyelesaikan masalah adalah lewat adu jotos. Akan tetapi yang menjadi pemenang belum diketahui. Sebab mereka berdua kelihatannya sering membuat Zai kesal. Sebab Zai begitu menghindari hal-hal yang dapat menyaingi kekuatannya. Maka dari itulah Zai memutuskan memperkuat dirinya dengan berlatih. Tiba-tiba Mari muncul di tengah pelatihan malamnya. Alhasil mereka berbincang di tengah hutan. Karena mereka begitu mengerti hal yang dirasakan oleh Zai, Zai pun mulai nyaman berteman dengan Mari. Suatu hari mereka berhasil menjalankan misi dengan baik. Makanya mereka bertiga dinobatkan sebagai 3 shinobi yang terkuat. Hanya saja Zai begitu kecewa setelah mengetahui kisah asmara Mari dan Higan. Apalagi Zai sangat shock melihat kehamilan Mari. Sehingga Zai begitu galau, dia meminta keduanya membunuhnya. Karena kalau mereka tidak membunuhnya, kemungkinan Zai akan menyerang kedua insan. Hanya saja kedua sejoli malah pergi meninggalkan Zai. Hal tersebut membuat Zai begitu sakit hati. Setelahnya Higan dan kawan-kawan mulai beraksi menyelidiki tentang dokumen yang telah dicuri dari perusahaan Auza. Namun sialnya mereka tidak bisa membuka informasi karena dikunci oleh Emma. Alhasil Mike punya ide, dia meminta Jason mencari kode. Sementara Mike akan menemukan solusi lain. Langsung saja Mike memutuskan untuk bertemu dengan Tuan Eddie. Namun Eddie menolak membantu dan melaporkan tindakan Mike. Sehingga Mike segera memutuskan kabur meninggalkan Eddie. Selanjutnya Shin berada di lokasi pertempuran Higan melawan Zai. Sebab Zai mengirimkan tantangan kepada Higan bertanding melawannya. Sehingga datanglah Higan ke bangunan reruntuhan untuk mengupas dendam. Di kesempatan itulah Higan dan Zai memutuskan untuk melancarkan aksi pertarungan. Sebab Zai sudah tidak dapat menahan amarahnya terhadap Higan. Apalagi Higan telah melanggar kode etik shinobi. Sehingga dia melibatkan perasaan terhadap Mari. Bukan hanya itu saja, Zai justru membenci Higan karena berani merusak kepercayaannya. Padahal Mari telah berjanji saat melakukan sumpah shinobi. Hanya saja kedua insan malah menyakiti hati Zai dan mengecewakan perasaannya, sehingga Zai menyalurkan amarahnya kepada Higan. Akan tetapi Higan hanya pasrah dan terus melanjutkan pertandingan. Di kesempatan itulah Zai memperkuat penyerangan terhadap Higan. Sehingga Higan terluka parah karena terkena tusukan pedang Zai. Sontak saja Higan terkaget saat bertarung. Dia melihat wajah Zai yang terluka parah. Makanya Zai sampai sekarang terus menggunakan topengnya. Sebab setelah kepulangan Zai sewaktu berpisah dengan kedua insan, dia malah dimarahi Tuan Iyamaji. Sehingga Zai dihukum dan mendapatkan luka tersebut. Zai beraksi menghajar Higan karena membongkar rahasianya. Higan marah balik dan mencoba menjelaskan kepada Zai kalau dirinya tetap ninja sejati. Apalagi Higan secara langsung menerima tantangan Zai bertanding mempertaruhkan nyawa. Alhasil Higan bangkit dan memberi pemahaman kepada Zai. Bahkan Higan menceritakan pesan Mari. Lantas Higan mengatakan Mari berharap Zai akan menerima Ren yang merupakan anak mereka. Mari begitu yakin Zai pasti bersikap baik pada anak mereka. Namun sayangnya Zai malah bertindak kejam seperti membuat Higan kecewa. Setelahnya Higan memutar kedudukan, dia membuat Zai kalah. Sehingga keduanya pun kembali merenungi kisah masing-masing. Sedangkan Mike sudah pulang, dia memutuskan kabur dari Eddie. Ketika sampai, Mike segera membantu Jason menemukan teka-teki. Lalu Mike memberikan kertas peninggalan Emma sebagai sidik jari.
Oleh karena itulah Mike menyerahkan masalah kode kepada Jason. Sebab Mike akan mengalihkan para kepolisian agar tidak menangkap Jason. Alhasil Jason berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sementara Mike sedang dalam kesulitan, dia berharap Jason segera berhasil. Nampaknya Joseph melakukan tindakan yang besar, dia mengacaukan organisasi. Sehingga Tuan Yamaji muncul, dia memilih menyingkirkan Joseph karena terlalu benggal. Awalnya Joseph yang membuat ulah, tapi akhirnya Yamaji memegang kendali. Sehingga Joseph berlindung kepada asistennya. Di kesempatan itulah, Dali memutuskan untuk melempar Joseph keluar mengelabui Yamaji. Sementara Joseph sudah ketakutan menjemput kematiannya. Namun ternyata dia selamat dan berhasil hidup. Nampaknya Yamaji begitu percaya diri kalau Zai selaku kaki tangannya mampu menyingkirkan Higan. Hanya saja kenyataannya tidak sesuai dengan keinginan Yamaji. Selanjutnya Higan kedatangan tamu yaitu Tuan Kagari yang ingin menyelamatkan Higan. Apalagi setiap Higan terluka, pasti Tuan Kagari muncul mengobati luka Higan. Oleh karena itulah Higan agak heran mengapa kakek tua itu selalu mengetahui gerak-gerik yang dilakukannya. Di kesempatan itulah Kagari mengomel Higan karena menggunakan jurus teknik rahasia secara sembarangan. Kemudian Higan heran mengapa Kagari mengetahui soal teknik rahasia yang dimiliki mereka berdua sehingga Kagari segera menjelaskan kalau dirinya adalah Pak Kades. Sontak saja Higan syok menyaksikan tampang dari Pak Kades. Di kesempatan itulah Pak Kades mulai menceritakan kronologi kejadian sewaktu dia dibunuh Yamaji. Kala itu Dili masih terperangkap pada gedung organisasi. Sebab Dili membiarkan bosnya pergi meninggalkan TKP. Sehingga Dili yang bertanggung jawab melawan Yamaji. Sebab kalau Yamaji dibiarkan pasti akan mengincar Joseph. Daily pun mengakui dia lebih memilih Joseph daripada pemimpin dengki seperti Yamaji. Padahal kenyataan Joseph dan Yamaji kelihatan sama. Namun mereka melakukan tindakan yang cukup berbeda. Kemudian Joseph auto terkejut melihat ledakan dari gedung tempat Dili bertarung. Sehingga Joseph menjadi khawatir dengan keadaan anak buahnya yang paling setia. Sedangkan Dili lagi beraksi menggunakan jubah bertarungnya. Di kesempatan itulah mereka saling adu kekuatan untuk menyingkirkan satu sama lain. Hanya saja Dili dibuat terkejut saat Yamaji menggunakan jirah bertarung yang begitu hebat. Segeralah Yamaji menggunakan kekuatan tempurnya demi mengalahkan Dili. Kemudian Dili mencoba menghindari serangan pria gila seperti Yamaji. Sebab Yamaji begitu berambisi membunuh para pengkhianat yang membantah Yamaji. Setelah itu Yamaji bergegas melakukan penyiksaan terhadap Dili. Meski terus melawan, tetap saja Dili kewalahan menyelamatkan diri dari Yamaji. Scene beralih ke perbincangan Higan dan Pak Kagari mengenai masa kelam. Di kesempatan itulah Higan mengatakan mengapa Pak Kades malah menyelamatkan Higan secara berturut-turut. Padahal Higan adalah sosok pengkhianat yang telah melanggar kode etik Shinobi. Namun tetap saja Pak Kagari membelanya dan mengobatinya. Alhasil Kagari menjawab bahwa dirinya mendapatkan pelajaran menarik dari hubungan Higan dan Mari. Setelah berbincang dengan Mari membuat Kagari sadar selama ini kode etik adalah jeratan untuk para shinobi. Bahkan Kagari sampai melakukan penyamaran menjadi kakek tua cebol untuk melindungi Higari dan Mari. Namun sayangnya kepala desa mendapatkan kesialan yaitu dibunuh Yamaji. Dikarenakan perbedaan pendapat Yamaji yang begitu kejam, dia malah menyingkirkan kepala desa dari organisasi shinobi. Sehingga dia menyamar menjadi kakek cebol merubah penampilannya. Lantas Higan kepo mengapa Kagari ini bisa bangkit dari kematiannya. Lalu Kagari menjawab dia memiliki nyawa pengganti. Namun sayangnya kekuatan shinobinya ini menghilang. Alhasil Higan auto terkejut mendengar kisah menyedihkan dari Kagari alias Pak Kades. Shinobi no chikara wa ushinatta kono kanashii unmei o. Tanpa berlama-lama, Pak Kades meminta bantuan kepada Higan untuk bangkit kembali. Sehingga Higan harus melakukan misi menyingkirkan Yamaji yang merupakan dalang kekacauan. Kemudian Higan pun menerima permintaan yang dilontarkan Pak Kades dengan senang hati. Berbeda dengan Higan yang melakukan reuni bersama Kades, justru Mike malah ditangkap oleh polisi. Sehingga Mike harus menerima nasib diinterogasi oleh Eddie.
Nampaknya Eddie sangat kesal karena Mike tidak mendengar ucapannya untuk meninggalkan kasus berbahaya. Lantas Mike malah meminta bantuan. Dia ingin Eddie turun tangan dalam permasalahan pembunuhan berantai yang dilakukan organisasi Shinobi. Bahkan Mike telah mempersiapkan strategi yang baik untuk dijalankan bersama Eddie. Namun Eddie malah ngamuk. Dia mengajak Mike berduel untuk berkomunikasi secara jantan dengan temannya. Alhasil pertarungan berhenti karena pihak Eddie menemukan informasi mengenai konspirasi Auza bersama para atasan Eddie. Lalu Mike ikut serta, dia membantu Eddie sekaligus memberikan saran. Kemudian setelah mendapatkan mandat dari kepala desa, segeralah Higan memikirkan cara menyingkirkan Yamaji. Selanjutnya, Tuan Eddie menghubungi Mike untuk berbincang membahas misi. Di kesempatan itulah Tuan Eddie menginformasikan mengenai kekacauan yang telah dibuat oleh Joseph. Sontak saja Mike terkejut karena mengetahui pabrik Auza yang diancam oleh Joseph telah diserang. Makanya Tuan Eddie meminta Mike fokus membuntuti Joseph. Sebab Eddie dan para anggota lain sedang sibuk mencari informasi penting mengenai misi. Sebelum menutup telepon, Eddie meminta agar Mike menemani dirinya minum setelah masalah usai. Alhasil Mike menyetujui keinginan dari Eddie. Segeralah perbincangan dihentikan karena mereka harus mengerjakan tugas masing-masing. Kemudian Mike mempercepat pergerakan mobil untuk segera tiba di lokasi. Sementara di sisi lain, Yamaji sedang melakukan konspirasi besar terhadap para petinggi pemerintahan. Apalagi Yamaji begitu kejam karena berhasil merebut Auza. Yamaji semakin semangat menjelaskan tentang rencana yang akan direalisasikan olehnya. Sementara itu Higan sedang melakukan perjalanan panjang bertemu dengan sosok Yamaji. Nampaknya Tuan Mike ikutan sibuk, dia mengejar pergerakan Joseph. Namun Mike semakin bingung sewaktu mengikuti Joseph. Sebab jalur yang Joseph lalui begitu membingungkan. Hal tersebut membuat Mike mengkesal. Namun dia tetap melanjutkan penelusuran. Kelihatannya Joseph begitu matang mempersiapkan strategi. Bahkan dia menyelundupkan narkotika kepada hewan babi. Sehingga para babi ini segera diangkut untuk naik ke pesawat. Supaya misi Joseph terselesaikan, dia melakukan tugasnya dengan sangat cepat. Joseph bergegas naik ke pesawat untuk ikutan pergi. Hanya saja lokasi Joseph malah diketahui oleh Tuan Mike. Hal tersebut membuat Mike terkejut melihat kepergian dari Joseph. Sehingga dia menabrak pesawat yang hampir saja terbang. Oleh sebab itulah pesawat Joseph gagal diterbangkan. Makanya Joseph sangat kesal terhadap kelakuan dari Mike. Tanpa berlama-lama, Joseph langsung kabur meninggalkan pesawat dan para babinya. Sehingga Mike mengejar Joseph kembali dengan cara berlari yang kencang. Namun usianya sudah tidak muda lagi. Mike kesulitan mengejar Joseph. Namun akhirnya usaha Mike terbayarkan karena dia berhasil menangkap Joseph. Kemudian Joseph menggigit tangan Mike agar Mike melepaskan dirinya. Di kesempatan itulah Joseph memilih untuk menghidupkan bom yang telah dipersiapkannya. Segeralah Joseph melompat ke bawah lubang agar dia bisa melindungi dirinya. Hanya saja bom tersebut telah dimatikan oleh Jason dan Emma. Alhasil Joseph diajar habis-habisan oleh Tuan Mike. Sementara di sisi lain, Higan telah bertemu dengan Yamaji. Nampaknya Yamaji menggunakan baju jirah perangnya. Tanpa berlama-lama, mereka langsung melakukan pertempuran yang besar. Sontak saja Higan terkejut, dia mendapatkan serangan brutal dari Yamaji. Kemudian Higan terbelenggu dengan rasa sakit yang mengenang keluarganya. Yamaji memanfaatkan situasi untuk menyingkirkan Higan. Kemudian di alam bawah sadar tersebut, Z juga ikut muncul. Sehingga suasana semakin mencekam untuk Yamaji melakukan aksi pembunuhan Higan. Hanya saja Z menghentikan tindakan yang dilakukan oleh Tuan Yamaji. Sontak saja Yamaji terkejut karena di kenyataannya Z beneran datang menyelamatkan Higan. Sontak saja Higan kaget, dia tidak menyangka Z beneran menolongnya. Namun sayangnya Z malah diserang oleh Yamaji hingga terpental. Alhasil Mari muncul di alam bawah sadar Higan, membangkitkan semangat Higan. Sehingga yang tadinya Higan tidak berdaya, sekarang bangkit melancarkan aksi menyerang Yamaji.
Hal tersebut membuat pertarungan semakin sengit. Karena Higan dan Yamaji bertarung menggunakan jurus andalan masing-masing. Namun Zai begitu terkejut karena jurus yang dipakai Higan ini menggunakan salah satu teknik rahasia Zai. Sehingga Zai agak heran mengapa Higan dapat menggunakan teknik gabungan. Segeralah Higan beraksi, dia meluncurkan serangan pada Yamaji. Alhasil Yamaji terkapar, dia berhasil dikalahkan oleh Higan. Sontak saja Yamaji terkejut, ternyata dia beneran kalah. Kemudian Yamaji berharap jika ada salah satu shinobi yang berpikiran sama seperti dirinya, sebab ketiga murid pilihan yang telah dipercaya Yamaji malah berkhianat. Sementara di sisi lain Joseph telah habis diajar oleh Mike, sehingga Joseph berhasil ditangkap dan terpidana. Kemudian Higan terkejut melihat Zai yang ingin bunuh diri. Zai merasa gagal karena membiarkan Yamaji tewas. Lantas Higan menghentikan tindakan Zai dan memberikan pengertian agar Zai kembali bertekad untuk hidup. Kemudian Zai dan Higan melanjutkan kehidupan masing-masing dan berhenti jadi seorang shinobi. Sebab bagi Higan sekarang bukan zamannya persinobian. Tampaknya Higan segera melanjutkan perjalanan berkelana menggunakan motornya. Dan ceritanya usai dulu sampai di sini cuy. BTW bagaimana menurut kalian tentang anime yang satu ini? Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you in the next video and bye-bye.